Hey, people of Northern, balik lagi bersama saya, Christian. Nah, ini di depan saya ini ada Archer's Coffee. Dan dia bakal buka booth di tanggal 27 September sampai 31 September 2023 di Galaxy Mall Ice Lake, Surabaya. Dan di depan kalian ini mereka ada Comandante. Nah, kalau kalian sendiri ya, ini Comandante C60 atau Barakuda yang lagi viral banget karena pertama kalinya Comandante kayaknya setelah X-Trail Master 25 dia nge-launching Comandante yang katanya sih premium banget atau full metal, makanya dinamain C60. Bedanya apa dengan MK4? Yaitu pasti burnya lebih besar dan lebih berat juga. Dan ini kebetulan punya Eko Habibie yang kebetulan yang datangin Archers juga kalau ke Indonesia, di Surabaya terutama. Dan kita bakal buka. Makasih Ko Habibie buat supportnya, kita bakal buka. Iya, nah ini. Nah, ini masih ditandatanganin Burn Brown dan ini card information ya. Kalau kita bisa tahu sendiri ya, Comandante ini punya khas banget. Bisa kita lihat sendiri. Dan mereka juga punya sistem namanya GX50 Gold Click. Factory setting dan crank, keep the track bear. Kita baca dulu ya, karena ini baru pertama kali kita lihat. Take it in your hand and feel the power. Grind some coffee and feel how smoothly it. Truly a serious heavy metal tool. Oke, jadi kalau klaimnya sih. Dan sepertinya ini kayaknya Gold Click ini lebih besar dibandingkan atau lebih sedikit dibandingkan Red Click ya. Karena kalau biasa di MK4 di kliknya 24, tapi ini rekomendasinya di klik 35. Oke, kita singkirin kertasnya dulu, kita lihat ini kain bludrunya. Oke, jadi dia ini udah ada gelang biasa, gelang Comandante, dan yang udah datang biasanya kalau dulu masih beli terpisah, sekarang udah datang dengan Big Black Crank, Big Black Joe yang udah pernah kita review beberapa saat sebelumnya. Ternyata ngefek juga, dan ini made in Germany. Oke, ini kayaknya bodinya, wow, kalau kita bandingin sih ini kayaknya beda banget ya. Nah, ini ada tulisannya Barakuda juga, dan kita bisa buka. Saya bukanya di mana? Serem-serem juga nih karena punya orang. Daripada sobek. Oke, salah. Katanya bukanya, oh iya benar begini guys bukanya. Nah, bodinya masih terbungkus juga dengan paper craft seperti kita ketahui. Gila, ini sih berat banget ya. Jadi kayaknya lebih tebal banget dibandingkan yang MK4. Nah, ini dia bodinya. Jadi ada yang warnanya biru dan ini ada yang warnanya silver. Terus terang kalau saya lihat yang silver ini ngingetin saya sama Ironheart yang udah pernah kita bahas juga sebelumnya. Dan di sini ada seperti biasa plastiknya udah bukan kaca lagi. Kalau dulu MK4 masih yang kaca sama yang akrilik, ini kita dapat yang dua-duanya akrilik dan ada tutupnya. Kenapa tutupnya cuma satu? Nggak ngerti kenapa. Yang pasti kita bakal nyobain. Ini karena berat banget. Kayaknya sih beratnya 1 kilo lebih seperti Kino. Dan ini namanya Red Gold Click. Dan dia tidak rekomend ya. Kalau dulu kan kita bisa tahan di kesini. Ini kita nggak rekomend karena katanya tajam banget. Dan pasti burnya ini gede banget ya. Nanti kita zoom lagi. Sebelas, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 39. Oke, kalau ini udah 0. Jadi kalau Comandante arah jam 9 atau jam 3 udah nggak bisa diputer lagi, berarti dia 0. Kalau kita masuk ke 1 berarti puter. Nah, dia berarti ini 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 29, 30,
39, kita nyoba di klik 39. Kayak gimana sih sensasi gilingnya atau gimana perasaannya? Jujur kalau saya sendiri sama Comandante udah nggak terlalu gimana-gimana, karena MK4-nya saya jujur kurang terlalu cocok. Bukannya kita mau jelek-jelekin brand, tapi karena saya mungkin personal taste-nya udah mulai geser ke grinder-grinder yang lainnya, tapi C60 ini datang dengan cakep banget. Saya bilang bodinya premium banget. Habis ini kita bakal coba brewing, yaitu kopi Johnson dari Archers ini. Pasti enak banget sih masuk ke sini, jangan kemana-mana. Oke, kita bakal nyoba masukin kira-kira giling 12 gram. Katanya sih lebih cepat dibandingkan yang lama, jauh. Oh, kalau saya bilang sih ini gilingannya jauh lebih berat ya dibandingkan Comandante yang lama MK4. MK4 ini dia lebih kayak 18 detik, jadi dia memang lebih cepat dibandingkan Comandante yang lama. Gilingannya tetap sama, smooth, tapi kalau saya ini gilingannya di 3,9 set. Kalau saya bilang ini masih lumayan halus. Enggak juga sih. Jadi kalau di 39 kayaknya ini di Comandante lama 30, enggak sampai 23 kayaknya. Jadi kayaknya mungkin bisa lebih halus lagi. Gitu, guys. Cakep juga. Jadi buat ngelihat fines-nya kita bakal coba nge-shifter kopi ini. Yang pasti lumayan statik juga. Oke, setelah diayak ini lebih kelihatan jelas. Ya, jadi ini kayak masih di 39 pun masih lumayan halus ya dibandingkan Comandante yang ini ya. Dua gram, jadi kayaknya fines-nya juga lebih 0,2 gram. Jadi memang kayaknya fines-nya memang lebih sedikit dibandingkan Comandante yang lama. Dan kalau dari segi aroma sih kayak saya nemu nggak ada acidity khas Comandante yang diproduksi sih. Coba lagi. Terus ini kita bakal nyoba ngebrew kopi Johnson dari Kohabibi. Sebelas gram guys. Coba brewing di 33. Wah, alirannya deras sekali. Sepertinya dia memang anti statik. Maksudnya anti ngejam. Fines-nya dikit banget, apalagi udah kita saring ya. Selesai, dia memang lebih cepat selesai juga karena memang kayaknya fines-nya memang lebih minim. Dari segi aroma, saya dapat aromanya memang nggak se-acidic Comandante pada biasanya, tapi lebih manis. Jadi kalau kita deskripsiin mungkin kayak buah-buahan yang diproses atau buah-buahan matang. Terus ini kita bakal nyobain gimana sih tes profile C60 ini. Oke, jadi kita dapat flavornya kayak lebih vibrant ya. Jadi kalau dari Comandante yang lama MK4, dia mungkin lebih kayak
unclear atau buah-buahnya lebih kayak fresh gitu. Tapi dia nggak clear. Kalau ini flavornya nggak sekompleks MK4 yang lama, tapi dia kayak lebih clear. Jadi kalau kita bisa dapat taste profile-nya tuh lebih bulat gitu loh. Bodinya juga lebih, teksturnya juga lebih bagus. Dan waktu dingin, walaupun di aromanya nggak ada, saya masih bisa dapat acidity khas kalau kalian punya Comandante di rumah. Yang pasti beratnya 1 kilo dan bodinya sih ini keren banget ya, kalau saya bilang ya. Berat juga, jadi kayak pengen punya lagi nih. Ini kayak the ultimate-nya Comandante nih, C60. Kita bakal nyobain pakai gelas yang bibirnya lebih tipis lagi. Nah begitu dingin, manisnya mulai turun, tapi kayak acidity-nya jadi lebih sharp ya sebetulnya. Kayak lebih hilang kompleksitasnya juga. Aftertaste-nya masih manis tapi. Dan harganya kurang lebih, kalau retail price-nya kan di 9 jutaan. Kalau masuk ke sini mungkin di 11 jutaan juga bisa. Yang pasti sih, habis gini kita bakal bahas kira-kira kejelekannya apa sih dari Comandante C60 ini. Jangan kemana-mana. Oke, jadi tadi kita udah coba ngebrew, dari pinjemin sama Ko Habibie juga, dikasih kopi juga. Yang pasti kalau kalian beli, ini kurang lebih harganya kan di 9 juta retail price, dan harganya 11 juta. Gimana menurut kamu, worth it nggak kalau hand grinder harganya segitu? Kalau yang pasti ini beda banget ya. Jadi kalau saya lihat sendiri, bodinya ini jauh lebih tebal dibandingkan Comandante yang lama, dan burnya juga lebih tebal. Gilingnya walaupun lebih berat, tapi lebih cepat selesai dibandingkan Comandante yang lama, yang lebih enteng, tapi kurang, istilah kata apa ya, nggak lambat selesainya. Dan kalau buat ukuran kopi Archers yang istilah kata light roast banget, ini lumayan PR giringnya, lumayan berat gitu. Dan saya salut sama Fahri Murad, dia bisa giling, kelihatannya nyantai banget pakai grinder ini. Konsnya apa sih? Yang pasti harganya ini mahal banget. Kalau buat saya pribadi 9 juta untuk hand grinder ini lumayan prestige ya. Berarti hand grinder ini harus bisa menghadirkan sesuatu yang wow banget. Dan yang kedua, ini menurut saya karena di bawahnya plastik, atasnya full metal kayak gini, kayak ada nggak balance-nya gitu. Jadi kalau digenggam itu kayak agak nggak nyaman. Dan mungkin karena kebesaran. Jadi yang pasti, saya bukan mau mendiskreditkan wanita, tapi sepertinya kalau cewek ini bakal bukan grinder kalian banget ya, walaupun saya nggak tahu juga, mungkin bakal ada yang punya. Dan yang pasti gilingannya, saya juga nemuin, ini kan Black Crank ini kan didesain untuk MK4. Nah, kenapa dari Comandante sendiri tidak ngedesain Black Crank khusus untuk C60 ini? Kalau saya pengennya sih, dia mungkin harusnya sedikit lebih tebal lagi ya besinya. Jadi, kita nggak berasa kayak dari sini udah premium, tapi di sini kesannya kayak ringkih gitu loh. Kalau kita dapatnya, kenapa nggak dibikin sekalian dari Comandante itu sendiri? Dan seperti kita ketahui dari China juga ada grinder yang mirip Mischief, walaupun secara kualitasnya masih jauh. Tapi dia bisa jadi salah satu grinder yang layak diperhitungkan sih kalau Comandante C60 ini. Hasil gilingnya juga bagus, test profile juga saya nemuin juga oke. Dia lebih kecenderungannya, dia lebih highlight ke buah-buahan yang matang. Yang pasti clarity-nya naik. Tapi pada saat dingin, saya nemuin acidity-nya jadi agak sharp dan ada sedikit kayak metalik gitu. Saya nggak ngerti apakah ini memang belum break in atau gimana. Dan saya bakal explore lagi karena kita baru nyoba di gilingan tadi 39, dan pada saat dibuka kita coba cek, oh itu mungkin masih di klik 22 atau 23 sebetulnya kalau buat kita. Karena klaimnya Comandante itu kan kalau kliknya ini 1,5 dari Comandante yang lama. Kalau di right click kan setengahnya gitu. Jadi ini kayak 1,5-nya gitu. Lebih pelan 1,5-nya. Kurang lebih gitu aja. Menurut kalian worth it atau enggak, atau layak dikoleksi atau enggak? Like, komen di bawah kalau kalian setuju dengan pendapat saya. Boleh komen juga kalau kalian nggak setuju, boleh juga. Yang pasti kalian, kalau kalian cinta Comandante ini layak dikoleksi. Kalau kalian memang taste profile atau mencari yang grinder yang lain, mungkin bisa skip Comandante yang ini.
Ya, jangan kemana-mana, sampai jumpa di feed berikutnya.